Ganti rugi yang terdampak bendungan Marga 3 Lampung Timur, sebagian tanam tumbuh diduga fiktif. Sebagai Satgas B. Jadi Satgas B itu isinya beberapa dinas yang terkait tanam tumbuh, bangunan, serta kolam ikan. Spesial itu dia independen, dia ditunjuk oleh Balai Besar Sungai Musi Kampung itu yang nyatakan, karena kan nanti yang melelang appraisal itu kan di mereka, di Balai Besar. Minggu 24 April 2022. Ganti rugi pembebasan lahan yang terdampak bendungan Marga 3 Kabupaten Lampung Timur. Untuk ganti rugi tanam tumbuh yang terdampak bendungan Marga 3 Kabupaten Lampung Timur sudah 3 tahap. Untuk pencairan pelaksanaan ganti rugi bendungan Marga 3 Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tahap pertama pada tahun 2019, tahap kedua pada tahun 2020, dan tahap ketiga di tahun 2021. Sudah sebagian warga yang mendapatkan ganti rugi, warga di Kecamatan Marga 3, Batanghari, dan sekampung. Banyak warga masyarakat menjadi kaya mendadak yang mendapatkan ganti rugi tanam tumbuh yang tidak sedikit nilainya hingga mencapai belasan miliar. Berdasarkan data dari Balai Besar Sungai Musi Wai Sekampung, yang diganti rugi tanam tumbuh dan ini merupakan dari hasil tim Satgas Satuan Tugas atau tim independen dari Balai Besar Sungai Musi Wai Sekampung, diduga sebagian tanam tumbuhnya adalah fiktif. Nampak jelas lokasi lahan yang diganti rugi di Kecamatan Marga 3. Dari hasil foto-foto nampak jelas sebagian tanam tumbuh itu diduga fiktif. Salah satunya, lahan atas pemilik nama Sutina warga negeri Jumanten, ganti rugi di tahap kedua. Berdasarkan hasil info yang kami dapatkan, Sutina ini merupakan dari keluarga besarnya Bapak Didit, Kepala Desa Negeri Jumanten. Bukan itu saja, keluarga besar Didit juga ada atas nama Mas Rika dan Kadeni. Perlu diketahui, nampak jelas pada foto-foto pada lokasi menunjukkan berupa tanam tumbuh ini adalah hasil dari tim appraisal yang mendapatkan ganti rugi oleh pihak pemerintah melalui Balai Besar Sungai Musi Wai Sekampung. Berikut lokasi salah satunya yang berada di Kampung Bali RT 016 RW 005 Desa Negeri Jumanten, Kecamatan Marga 3 dengan luas lahan sekitar 15.000 meter persegi. Akta hibah nomor 394/N Jumanten /2019 tanggal 6/02/2019 dengan atas nama Sutina. Berikut yang diganti rugi. 1 buah sumur bor. Lalu berupa tanam tumbuh yaitu karet sedang ada 650 batang, durian bibit ada 900 batang, pule besar ada 65 batang, albasia sedang 300 batang, bambu besar 4 rumpun, bibit albasia 1000 batang, bibit waru 1500 batang. Untuk tanaman musiman, ada cabai besar 30.000 batang, jeruk kecil 10.000 batang, pisang 100 rumpun, serai sedang 1000 rumpun. Dengan mendapatkan diganti rugi senilai 1,8 miliar. Dan ini salah satunya dari 7 lokasi. Untuk keluarga Didit dengan keseluruhannya kurang lebih ada 7 lokasi dengan luas 12 hektar dengan mendapatkan ganti rugi lahan beserta tanam tumbuhnya global keseluruhan mencapai kurang lebih 18 miliar rupiah. Terkait hal tersebut, dari pihak Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Lampung Timur, Aan Rosmana sebagai Kepala Kantor pada tanggal 28 Maret 2022 di ruang kerjanya, kepada tim media dirinya mengatakan jika kewenangan ada pada Dinas Perkebunan dan Perikanan. Masing-masing dinas yang terkait itu punya tugas dan fungsi masing-masing. Kalau masalah tim Afrisal itu adalah tim independen yang sudah melalui proses lelang Balai Besar Sungai Musi Wai Sekampung. Jadi, dari hasil kerja mereka menunjukkan hasil pemenang lelang. Kemudian dirinya baru mengeluarkan surat tugas, baru bisa turun ke lapangan untuk meninjau lokasi yang terdampak ganti rugi.
dan termasuk pembagian tugas pada masing-masing dinas yang ada kaitannya dengan pengadaan tanah tersebut, jelas Aan. Nah, berita acara itu untuk dinas perkebunan ya tugasnya mereka mendata tanaman yang ada di atas lokasi itu. Saya tidak bisa, tim tidak bisa memastikan berapa jumlah itu karena kewenangannya ada di mereka. Gitu. Termasuk pertanian, perikanan itu masing-masing tugas dan fungsinya itu seluruhnya bermuara kepada mereka. Kalau untuk tim appraisalnya, Pak, tim appraisal tuh, Pak, itu bagian dari dinas atau Bukan. Appraisal itu dia independen. Dia ditunjuk oleh Balai Besar Sungai Mesius Kampung itu yang nyatakan, karena kan nanti yang melelang appraisal itu kan di mereka, di Balai Besar BPWS. Nah, nanti hasil lelangannya itu siapa pemenangnya itulah diinformasikan kepada kami, kepada saya, untuk diinformasikan bahwa ini pemenang lelangnya. Nah, nanti appraisal itu melakukan penilaian di lapangan itu berdasarkan surat tugas dari saya yang sebelumnya adalah penunjukan pemenang dari balai. Lokasi pembebasan lahan tersebut ada di wilayah Kecamatan Marga 3, Batanghari, Sekampung, dan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Oleh karenanya, untuk mengkoordinir tugas masing-masing, bagian pada dinas terkait merupakan kewajiban dirinya sebagai ketua tim pembebasan lahan. Untuk tugas pokok BPN menurutnya adalah terkait seberapa luas tanah yang dibebaskan. Kemudian menurut Aan, untuk ganti rugi tanam tumbuh ada di Dinas Pertanian dan Perkebunan. Sementara tugas dari PUPR menurutnya untuk ganti rugi bangunan, ungkap Aan. Jadi berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah, memang saya ditunjuk selaku ketua panitia pengadaan tanah. Hanya memang saya mengkoordinir tugas dan fungsi masing-masing bagian, termasuk pembagian dari dinas-dinas yang terkait dengan kami yang bertugas di lapangan. Nah, sehingga pada saat ada klarifikasi berkaitan dengan tanaman tumbuh di lapangan yang memang ada dugaan atau mungkin ada yang perlu dilakukan verifikasi, sepenuhnya itu menjadi tanggung jawab dari dinas yang terkait untuk memiliki kewenangan melakukan penghitungan di lapangan. Untuk tanaman-tanaman keras itu nanti sebaiknya abang bisa berkonfirmasi dengan dinas perkebunan yang ditugaskan di dalam yang ditugaskan oleh dinasnya masing-masing untuk melakukan pendataan di lapangan. Sedangkan untuk dinas pertanian pun sama seperti kami, itu nanti ada daftar nama-nama yang ditugaskan oleh dinas pertanian yang harus melaksanakan tugasnya di lapangan dalam rangka pendataan bersama-sama dengan dinas-dinas yang lain, termasuk dengan dinas PUPR yang untuk menghitung bangunan yang ada di atas lokasi tersebut, juga bersamaan dengan dinas perikanan. Nah, seluruh petugas-petugas yang melakukan pendataan di lapangan itu untuk dinas-dinas terkait nanti kami akan kopikan itunya surat tugas dari masing-masing dinasnya di Pak Bambang, Pak. Jadi nanti untuk berkaitan dengan tanaman tumbuh nanti abang bisa konfirmasi kepada dinas perkebunan dan pertanian. Nah, untuk kami itu fokus kepada luasan tanah yang terkena dampak itu. Senada, Jajang dari Dinas Ketahanan Pangan dan Kultikura Lampung di ruang kerjanya pada Selasa 5 April 2022 dirinya mengatakan ada sekitar 9 item tanam tumbuh yang diganti rugi. Kami sebagai Satgas Satuan Tugas tergabung selain dari Dinas Perkebunan, ada juga dari Dinas PUPR dan Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Timur. Perlu diketahui, Satgas berwenang untuk menilai seberapa besar yang harus diganti rugi, atau hanya sebatas menentukan harga. Lahan yang ada di Kecamatan Marga 3 ada juga di Kecamatan Sekampung. Satgas adalah yang tergabung, ada beberapa dinas dan wewenang Satgas hanya sebatas survei terhadap tanam tumbuh yang ada di kebun warga. Yang menentukan nilai rupiah itu ada tim khusus seperti tim appraisal atau tim profesi penilaian perorangan
Inilah yang bertugas untuk menentukan harga di masing-masing kebun milik warga yang terkena ganti rugi dengan uang negara. Tim appraisal adalah tim yang independen yang ditunjuk dari BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, kata Jajang. Dia tanam tumbuh punya Didit itu sebagai kepala desa apa itu Pak? Negeri Jumatan. Itu berapa hektar itu? Kalau menurut laporan yang saya terima di meja saya kurang lebih 8 hektar ya. Cuman bidangnya 12. Kurang lebih itu. Itu tanam tumbuhnya apa-apa saja yang di situ? Yang utama yang kalau dilaporkan lihat, dengan Bapak? dilaporkan itu sawit yang utama itu. Sawit, terusnya karet ya. Dan ada tanaman gelam pada saat itu. Pada saat survei ke lokasi, Pak Jajang ikut nggak itu? Saya kan sudah bilang tadi pada saat survei itu saya sedang rapat di dinas provinsi. Makanya ada yang menggantikan untuk pengukuran ataupun inventarisasi terhadap tanam tumbuh tanaman keras di wilayah negeri Jumanten. Yang menggantikan itu dari dinas ini juga ya Pak? Iya. Selain itu lahan punya siapa juga itu? Seingat saya cuma itu karena yang keluarga Pak Didit yang karena besoknya saya masuk lagi gitu. Jadi yang punya Pak ini apa saja yang tanam tumbuh diganti itu? Yang utama memang itu ya tadi sawit itu. Sawit, terus apa lagi? Karet juga ada. Terus jenis-jenisnya yang gelam ya. Gelam. Memang catatan waktu Ada berapa item itu Pak? Yang kalau mana itemnya banyak ini sekitar 9 ini. 9 atau 10 ya. Kayu-kayuannya juga ada. Dan tanaman ini pertanian. Ya. Dari item-item Itu yang diganti itu ya, Ya. oleh pihak pemerintah ya. Lewat pemerintah lewat badan apresial atau KJJP. Badan apresial ini sebagai apa sih di situ Pak? Badan apresial itu penilai dengan singkatnya Komisi Jasa Jaminan Perorangan. Apresial itu jadi dia mempunyai tugas dan fungsi untuk menilai dan memberikan harga terhadap tanam tumbuh yang ada di daerah yang akan diganti rugi untuk kerugian untuk negara. Berarti harus ada rekomendasi dari mereka. Betul. Tanpa rekomendasi, kalau kita sebagai petugas dari Satgas B itu tidak bisa menentukan harga. Cuman Kapasitas kita sebatas apa aja? menginventarisasi saja tanaman tumbuh itu ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Kalau untuk tanam ini kayu-kayuan. Dirinya senada mengatakan ada yang melelang tim apresial adalah Balai Besar Wilayah Sekampung. Selanjutnya, pemenang tim appraisal akan diserahkan ke pihak BPN Lampung Timur. Kemudian tim appraisal akan diberi tugas oleh BPN Lampung Timur sebagai dasar mereka melakukan tugas di lapangan. Jajang mengaku dirinya ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian sebagai Satgas sejak tahun 2019 dan diberi tugas untuk memantau seberapa banyak tanam tumbuh serta kolam ikan merupakan tugas pendataan ada pada Satgas. Kebetulan menurut Jajang, dirinya bertugas mendata dan menginventarisasi tumbuhan yang ditanam, baik tanaman keras maupun palawija. Ada beberapa tanaman keras seperti pohon kelapa, sengon, gaharu, vanili, aren, dan banyak lagi lainnya. Menurut Jajang, ada salah satu kepala desa yang memiliki kebun seluas 12 hektar yang mendapatkan ganti rugi kisaran 18 miliar. Pak siapa ini Pak? Saya dengan Pak Jajang Rosadi. Di Dinas Pertanian ini selaku apa? Dinas apa ini Pak? Kalau dulunya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Hortikultura dan Perkebunan. Gitu. Jadi sekarang kan berubah-ubah. Jadi sekarang dulu di Dinas Tanaman Pangan, sekarang Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sejak tahun 2021. Ini Pak, kami mau mempertanyakan terkait pembebasan lahan di Marga 3 seperti tanam tumbuh itu. Iya. Pak Jajang ini sebagai apa di situ keterlibatan ini Pak Jajang? Kalau Marga 3 kan ada yang 2019 ya, terkait yang bendungan pertama itu. Saya ditunjuk oleh kepala dinas khususnya dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebagai Satgas B. Jadi Satgas B itu isinya beberapa dinas yang terkait tanam tumbuh,
bangunan serta kolam ikan. Ya. Waktu kemarin pembebasan lahan di Marga 3 itu abang di mana-mana aja titik yang abang awasi di situ? Seingat saya 2019 itu Negeri Katon, Negeri Jumanten, terusnya 2 desa lagi Negeri Agung ya, sama Ya. satu lagi kurang ingat lah, desa yang berbatasan dengan sekampung. Abang di situ sebagai apanya di situ waktu pembebasan tanam tumbuhnya? Sesuai dengan tugas Satgas B yang khususnya dari Dinas Pertanian dan Perkebunan, dia dalam menginventarisasi tanam tumbuh, terutama di bidang perkebunan, kayu-kayuan atau tanaman keras. Gitu. Jadi kan ada 2 macam pertanian itu, yang satu untuk tanaman musiman seperti hortikultura, palawija. Nah, saya di bagian bidang perkebunannya untuk tanaman keras dan kayu-kayuan. Nah, seperti apa aja kayu itu, Pak? Ya, kelapa kalau untuk perkebunannya, kakao, sawit gitu. Nah, untuk kayunya banyak seperti yang kayu rawit yang ada di daerah Marga 3. Kayu raru ya. Baru, kayu sengon, binong gitu, yang memang masih ada dan tumbuh di daerah-daerah sekitar sungai, khususnya di Marga 3. Terakhir, Jajang menjelaskan jumlah Satgas dari berbagai dinas ada 27 petugas jelasnya. Jadi kan 2 Satgas itu biasanya ditempatkan untuk satu desa. Ya. Jadi kan satu Satgas itu 8 orang untuk 2 desa gitu. Satgas saya seperti biasa di Satgas Siapa-siapa aja, Pak? Pak Sukirno, Di dinas di mana? Dinas ya? Pertanian juga. Sebagai apa di dinas pertanian? Ya? Dia untuk kalau jabatannya di pelaksana gitu. Sehari-hari di pelaksana di bidang PSP dan tugasnya untuk mengimplementasi tanam tumbuh gitu. PSP ini apa sih singkatannya? Ini para sarana pertanian. Selain itu Pak siapa lagi? Masih banyak, Pak Supio, terusnya Pak Endro, Pak Heri Setiawan. Itu yang PS. Satgas semua itu ya? Satgas semua. Jadi jumlahnya ada 27 totalnya itu. Dengan dinas yang terkait seperti perikanan, terusnya PU. Jadi kan 3 instansi itu yang melaksanakan untuk inventarisasi tanam tumbuh, bangunan, dan perikanan. Di bendungan Marga 3 dari 2019 sampai 2021. Hingga berita ini ditayangkan, Didit Kepala Desa Negeri Jemanten belum bisa diminta keterangan atau dikonfirmasi, baik di rumah atau di kantor desa. Jadi, terkesan menghindar dari awak media. Dari Lampung Timur, Rizwan, Radar News TV melaporkan.